Shalom saudara, pada seri berbagi pengetahuan kali ini, kita akan menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang, yaitu apakah orang Kristen menyembah tiga Allah? Jawaban paling mudah yang bisa kita katakan adalah, jikalau memang iya terus kenapa? Masalah buat Anda. Yang penting saya tahu siapa yang saya sembah. Tidak, tentu saja bukan ini jawabannya. Maaf. Untuk bisa menjawab pertanyaan apakah orang Kristen menyembah tiga Allah, pembahasannya akan dibagi menjadi dua bagian, agar lebih memudahkan Anda untuk memahami. Yaitu pertama, pembahasan secara umum berdasarkan logika sederhana. Dua, pembahasan secara teologis berdasarkan dari Alkitab. Mari kita mulai dahulu dengan pembahasan secara umum yang berdasarkan logika sederhana. Kita akan mulai dahulu membahas tentang Allah secara umum. Siapakah Allah? Pertama, sebagian besar orang akan menjawab Allah adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kedua, sebagian besar orang juga akan berkata, Allah adalah maha kuasa, maha kasih, maha adil, maha suci, dan lain-lain. Allah adalah maha, berarti Allah adalah pribadi yang teramat atau sangat, tidak ada tandingannya dan tidak ada duanya. Semua orang pasti tahu akan pribadi dari Allah secara umum ini. Akan tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita bandingkan terlebih dahulu antara pikiran atau logika manusia dengan pengenalan akan Allah. Untuk memudahkan Anda, saya akan berikan dua ilustrasi perbandingan yang menunjukkan tentang pikiran manusia. Pikiran manusia itu sangat terbatas dan sangat jauh bila dibandingkan dengan pikiran Allah. Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Pertama, ilustrasi perbedaan antara siswa dan mahasiswa. Perbedaan antara siswa dan mahasiswa. Fakta umum, siswa akan kesulitan bila mengerjakan tes milik mahasiswa, sedangkan mahasiswa akan dengan mudah mengerjakan tes milik siswa. Siswa wawasannya terbatas, sedangkan mahasiswa wawasannya lebih luas. Kesimpulan ilustrasi pertama, mahasiswa jauh lebih superior daripada siswa, dikarenakan mahasiswa pernah menjadi siswa, sedangkan siswa belum pernah menjadi mahasiswa. Contoh, siswa akan kesulitan bila ditanya bagaimana cara menghitung anggaran dalam mendirikan suatu rumah, apa itu teknik sipil, marketing akuntansi, dan lain-lain. Meskipun siswa bisa membaca buku dari mahasiswa, belum tentu siswa bisa mengartikannya. Kedua, ilustrasi perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa. Perbedaan antara anak-anak dengan orang dewasa. Fakta umum, anak-anak akan kesulitan bila mengerjakan tugas orang dewasa, sedangkan orang dewasa akan dengan mudah mengerjakan tugas anak-anak. Anak-anak wawasannya terbatas, sedangkan orang dewasa wawasannya lebih luas. Kesimpulan ilustrasi kedua, orang dewasa jauh lebih superior daripada anak-anak, dikarenakan orang dewasa pernah menjadi anak-anak, sedangkan anak-anak belum pernah menjadi orang dewasa. Contoh, anak-anak akan kesulitan bila ditanya bagaimana cara membetulkan mesin mobil yang mogok, apa itu pajak, cara membuat kue nastar, merakit lemari, dan lain-lain. Meskipun anak-anak bisa membaca buku orang dewasa, belum tentu anak-anak bisa mengartikannya. Dari dua ilustrasi yang telah kita lihat, kesimpulannya, untuk bisa mengerti wawasan dari mahasiswa, maka siswa tersebut harus menjadi mahasiswa. Untuk bisa mengerti pikiran dari orang dewasa, maka anak-anak tersebut harus menjadi orang dewasa. Apakah hal ini bisa terjadi? Bisa. Hanya saja butuh yang namanya proses. Akan tiba saatnya siswa akan menjadi mahasiswa dan anak-anak akan menjadi orang dewasa. Lalu apa hubungannya dengan mengerti tentang Allah? Manusia bisa diibaratkan seperti siswa atau anak-anak yang akan mengalami kesulitan bila harus dipaksakan untuk bisa mengerti akan wawasan dari mahasiswa atau orang dewasa yang dalam hal ini diibaratkan dari Allah. Tentu saja pikiran Allah sangat jauh melebihi dari pikiran mahasiswa atau orang dewasa tersebut. Ingat, ilustrasi ini bukan hendak menyamakan pikiran Allah sama seperti manusia. Jika demikian, dapatkah manusia menyelami pikiran Allah?
Allah adalah maha, sedangkan manusia hanyalah ciptaannya, di mana Allah lebih superior dari manusia. Ingat bagaimana mengenai ilustrasi siswa mahasiswa dan anak-anak orang dewasa? Untuk bisa mengerti pikiran mahasiswa, maka siswa tersebut harus menjadi mahasiswa. Demikian pula dengan anak-anak, harus menjadi orang dewasa untuk bisa mengerti pikiran orang dewasa. Jika demikian, agar manusia bisa mengerti pikiran Allah, manusia tersebut harus menjadi sama seperti Allah. Apakah hal ini mungkin? Jelas tidak mungkin. Pikiran Allah itu bisa diibaratkan seperti suatu lautan samudera yang sangat luas, sedangkan batas pikiran manusia hanya seperti sebuah galon air. Pertanyaan yang mungkin bisa Anda renungkan, apakah mungkin air yang ada di samudera yang luas itu bisa masuk ke dalam sebuah galon? Bisa, tetapi hanya 0,000000001%-nya. Itulah sebabnya manusia tidak akan pernah bisa menyelami semua pikiran dari Allah, karena manusia terbatas, sedangkan Allah tidak terbatas. Hal inilah yang seringkali kita sebut sebagai misteri ilahi. Misteri ilahi adalah hal atau bagian atau esensi atau hakikat atau penciptaan yang dilakukan oleh Allah yang tidak bisa dimengerti oleh manusia karena keterbatasan pikirannya. Jangankan memikirkan bagaimana pikiran Allah, memikirkan misteri yang ada di dalam dunia ini saja manusia masih belum mampu melakukannya. Masih ada jutaan misteri di dunia ini yang belum bisa dipecahkan oleh manusia. Selain misteri dari alam, masih ada jutaan misteri dari tubuh manusia yang juga belum bisa dipecahkan oleh manusia. Siapakah manusia hingga berani berkata bahwa mereka mengenal dan mengetahui tentang siapa itu Allah dan bagaimana pribadinya? Janganlah kita memaksakan pribadi Allah itu untuk masuk ke dalam pikiran kita dan mereka-rekanya sesuai dengan keinginan atau pengetahuan kita. Walaupun manusia sudah mengetahui bahwa pikirannya itu terbatas untuk bisa mengerti tentang Allah, tetapi masih ada juga manusia yang dengan berbekal pikirannya yang terbatas itu merasa seolah-olah bisa mengetahui dan memahami siapa itu Allah dan bagaimana jalan pikirannya. Ingatlah perkataan ini, manusia tidak akan pernah bisa mengerti tentang Allah bila bukan Allah sendiri yang menghendaki pribadinya untuk bisa dikenal oleh manusia. Sekali lagi, ingatlah perkataan ini. Manusia tidak akan pernah bisa mengerti tentang Allah bila bukan Allah sendiri yang menghendaki pribadinya untuk bisa dikenal oleh manusia. Beberapa golongan manusia yang sok tahu, yang merasa bisa menerjemahkan atau menafsirkan kitab suci, yang merasa dekat atau bisa mendengar suara dari Allah, beranggapan bahwa Allah itu harus masuk akal atau bisa diterima oleh pikirannya yang terbatas. Jika Allah tidak bisa masuk akal, maka itu bukan Allah, hanya khayalan atau fantasi atau buatan dari manusia saja. Apakah Anda setuju dengan pandangan ini? Di dalam ajaran Kristen, bukan manusia yang berusaha mencari Allah, melainkan Allah sendiri yang datang kepada manusia. Allah memperkenalkan pribadinya kepada manusia. Secara singkatnya, Allah menyatakan dirinya kepada manusia melalui 3 pribadi tetapi 1 hakikat. Istilah ini dalam kekristenan biasa disebut Trinitas atau Tritunggal. Istilah ini memang banyak menimbulkan pro dan kontra hingga akhirnya menimbulkan pertanyaan, apakah orang Kristen menyembah 3 Allah? Untuk mengenal lebih jauh akan pribadi Allah ini, sekali lagi saya katakan tidak mungkin manusia dengan akal pikirannya sendiri bisa menjangkaunya, kecuali jika Allah sendiri yang menghendaki untuk pribadinya dikenal oleh manusia. Bagaimana caranya? Dalam kekristenan, Allah memberikan wahyu kepada para nabi dan rasulnya yang kemudian ditulis dan setelah melewati beberapa proses akhirnya bisa ada di tangan kita sekarang, yaitu
Alkitab. Kesimpulan dari pembahasan secara umum ini adalah: 1. Pikiran manusia tidak akan bisa mengenal semua dari apa yang dipikirkan oleh Allah. 2. Pikiran manusia itu terbatas sedangkan Allah itu tidak terbatas. 3. Manusia dengan usahanya sendiri tidak akan mampu untuk bisa mengenali Allah kecuali jika Allah sendiri yang menghendaki untuk pribadinya dikenal oleh manusia. Untuk pembahasan secara teologis tentang apakah orang Kristen menyembah tiga Allah akan dilanjutkan di seri yang kedua.